Tiga emiten perbankan skala besar telah merilis kinerja laba keuangan yang positif di sepanjang tahun lalu. Lantas apa saja menjadi pendorong kinerja positif tersebut dan bagaimana proyeksi kinerja saham perbankan skala besar saat ini? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Tiga emiten perbankan skala besar yakni Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, serta Bank Sentral Asia telah merilis kinerja keuangan perseroan di sepanjang tahun lalu, di mana ketiga emiten perbankan tersebut membukukan kenaikan laba bersih di atas 10%. Bank Negara Indonesia atau emiten dengan kode saham BBNI tercatat membukukan kenaikan laba bersih tertinggi di antara tiga emiten yang telah merilis kinerja keuangan. Dengan membukukan laba bersih sebesar 10,89 triliun rupiah atau melonjak hingga 232,2% dari tahun 2020 yang hanya membukukan net profit 3,28 triliun rupiah. Direktur Utama BNI Royke Tumilar mengungkapkan pencapaian laba bersih tahun lalu diperoleh dari pendapatan operasional sebelum pencadangan yang tumbuh 14,8% secara tahunan atau mencapai 31,06 triliun rupiah. Selain pendapatan operasional, upaya perbaikan kualitas kredit dilakukan melalui monitoring hingga penanganan dan kebijakan yang efektif membuat cost of credit membaik menjadi 3,3%. Laba bersih tahun 2021 tercatat 10,89 triliun atau tumbuh 232,2% year on year atau 3 kali lipat dari profit tahun 2020. Laba bersih tersebut juga diperkirakan melampaui ekspektasi pasar dan pencapaian laba bersih ini dihasilkan dari pendapatan operasional sebelum pencadangan atau kita kenal PPOP yang tumbuh kuat 14,8% year on year. Sementara itu, Bank Mandiri Tbk mencatatkan laba bersih senilai 28,03 triliun rupiah sepanjang 2021 atau naik 66,83% secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 yang senilai 16,8 triliun rupiah. Peningkatan laba bersih ditopang peningkatan pendapatan bunga bersih sebesar 16,89% secara tahunan menjadi 74,85 triliun rupiah dan pendapatan non bunga juga tumbuh sebesar 9,01% year on year menjadi 32,27 triliun rupiah. Sementara itu, Bank Sentral Asia atau BCA membukukan laba bersih sebesar 31,4 triliun rupiah pada tahun 2021 atau tumbuh 15,8% secara tahunan. Direktur Utama BCA Yahya Setiatmaja mengatakan pertumbuhan kinerja emiten berkode saham BCA ini terlepas dari upaya pemerintah dan otoritas perbankan dalam mengendalikan pandemi serta memberikan paket stimulus sebagai upaya menuju pemulihan perekonomian nasional. Bank Indonesia mensupport likuiditas, dibanjiri di pasar sehingga kita tidak kesulitan mendapatkan likuiditas ya. Kemudian OJK juga sudah menjaga selama kita menghadapi kesulitan harus di restruktur. Bayangkan kalau nggak ada proses untuk relaksasi, maka yang NPL itu banyak sekali. Padahal sebagian besar itu bisa recover. Tadi dari laporan juga LAR kita dari 18 turun ke 14%. Bahkan sebelumnya saya kira lebih dari 20% ya. Jadi gradually itu menurun makin baik ya. Dan ini berkat pertolongan policy. Head of Investment Research Infovesta Wawan Hendrayana menuturkan kinerja emiten perbankan didukung oleh kebijakan suku bunga rendah termasuk dengan ditahannya suku bunga acuan hingga awal tahun ini. Dengan ditahannya suku bunga acuan di BI 7 Days Reverse Repo Rate, maka kekhawatiran pengurangan kredit akibat suku bunga naik dapat mereda. Apalagi tahun ini, kredit perbankan diprediksi lanjut pertumbuhan di angka sekitar 8% hingga 10%. Ekspektasi tersebut diproyeksikan akan berdampak positif terhadap pergerakan saham bank-bank konvensional. Sebab dengan naiknya penyaluran kredit, maka pendapatan bank akan meningkat juga. Dari Jakarta, Rajo Patmo Adi Firmansyah, HiDeck Channel.